Mulai terburak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Kurnia dengan NIM 2021 5520 1008. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah chapter mengenai analisis dampak lingkungan pada bidang informatika. Sebelum kita lanjut, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu pendahuluan tentunya. Yang kedua, pengaruh penggunaan teknologi dalam kehidupan. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan terhadap penggunaan gadget. Yang keempat, analisis dampak lingkungan terhadap penerapan green computing. Dan yang terakhir yaitu manfaat teknologi untuk kebersihan lingkungan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Bagaimana tidak, di era sekarang segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak dari hadirnya teknologi. Teknologi secara umum berarti keseluruhan peralatan dan prosedur yang terus mengalami penyempurnaan, baik dilihat dari segi pencapaian tujuan maupun proses pelaksanaannya. Teknologi sebagai budidaya manusia dalam beradaptasi dengan alam sesuai dengan maksud dan tujuan manusia penggunanya. Alhasil, teknologi adalah ide-ide manusia dalam mempermudah aktivitas pencapaian tujuan. Teknologi industri sebagai teknologi yang modern memiliki andil besar dalam proses perubahan panas bumi. Beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh proses industri antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Proses industri yang baik harus dilakukan upaya meminimalisir pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan pelaku industri harus dapat memperkirakan dan mencegah kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir semua informasi bisa diakses secara luas melalui internet. Perkembangan teknologi informasi ini ditunjang oleh perangkat-perangkat komunikasi seperti server, komputer, perangkat jaringan, dan perangkat komunikasi lainnya. Hal tersebut bisa meningkatkan konsumsi energi, terutama energi listrik, untuk mensuplai perangkat tersebut agar bisa beroperasi dengan baik. Beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh penggunaan teknologi dalam kehidupan. Manusia menciptakan teknologi dengan maksud agar hidupnya lebih mudah, praktis, efisien, dan tidak banyak mengalami kesulitan. Namun tidak jarang teknologi justru menimbulkan masalah serius bagi kehidupan umat manusia. Para petani mungkin sangat terbantu oleh kemajuan teknologi seperti adanya traktor, alat penyemprot hama, alat penyiram tanah, dan berbagai jenis pestisida yang cukup ampuh untuk memberantas hama. Namun, tidak jarang juga teknologi yang diciptakan oleh manusia menimbulkan masalah serius bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Namun di sisi lain, pengaruh pestisida yang berlebihan juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan positif bagi penggunanya. Namun, pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi pemanfaatan teknologi yang akhirnya menjadi permasalahan bagi lingkungan, seperti misalnya efek rumah kaca yang disebabkan oleh adanya pencemaran udara yang banyak mengandung zat-zat yang dapat mengubah suhu udara. Karena dengan adanya pencemaran udara akan menyebabkan pemanasan global, yaitu dengan adanya rumah kaca. Yang dimana dengan adanya efek rumah kaca ini, sinar ultraviolet yang dapat membahayakan manusia tidak akan disaring lagi oleh lapisan ozon, sehingga akan langsung menuju bumi dan selanjutnya akan diam dan bersirkulasi di bumi, begitu seterusnya.
Jadi jelas ya teman-teman bahwa perkembangan dari teknologi bukan hanya berdampak positif, tetapi ada juga dampak negatif. Dalam era modernisasi ini, teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan, tetapi manusia tidak akan lepas dari lingkungan hidupnya sebagai tempat untuk beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan terhadap pengguna gadget. Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi. Gadget sendiri dapat berupa komputer atau laptop, tablet PC, dan juga telepon seluler atau handphone. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif yang besar bagi para penggunanya. Dengan adanya gadget, manusia dapat dengan mudah mencari informasi yang mereka butuhkan. Juga dapat mempermudah dalam hal pekerjaan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang canggih dalam gadget seperti internet, SMS, jaring sosial, game, dan lain-lain. Meningkatnya pengguna gadget di Indonesia dikarenakan banyaknya gadget yang dijual dengan harga relatif murah yang sudah berbasis Android ataupun iOS. Namun, semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terdapat dampak negatif dalam penggunaan gadget bila digunakan dengan cara yang salah ataupun melebihi atau berlebihan, khususnya bagi anak-anak. Tetapi dampak positif yang dirasakan adalah pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dengan orang jauh, sumber mendapatkan informasi yang mendukung perkuliahan hingga mendukung jalannya bisnis. Namun pada lingkungan sosial memberikan dampak negatif, yaitu berkurangnya interaksi sosial dan kepedulian dengan orang sekitar akibat banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget. Karena banyak hal yang dianggap menarik dan penting dapat dilakukan dengan gadget. Materi pembahasan selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan terhadap penerapan green computing. Green computing adalah kebijakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan teknologi terhadap kelangsungan hidup dalam lingkungan. Salah satu kebijakan yang ada dari green computing yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan dan penggunaannya secara efektif. Hal ini dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang mengancam kelestarian bumi dan mengurangi konsumsi daya listrik serta menghasilkan listrik lebih ramah lingkungan adalah kunci untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang berdampak terhadap lingkungan atau pemanasan dan perubahan iklim global. Green computing merupakan gerakan yang menuntut industri TIK atau TIK untuk lebih memperlihatkan lingkungan. Tujuan dari green computing adalah TIK yang ramah lingkungan, yang mendukung konservasi sumber daya dan lingkungan dengan tujuan akhir yaitu menciptakan masyarakat pengguna TIK dengan dampak lingkungan yang sekecil mungkin. Dapat dikatakan bahwa penerimaan green computing akan mempengaruhi kebijakan dan tata kelola perusahaan atau instansi yang mengarah pada sasaran untuk memperoleh efisiensi dan menata ulang kembali informasi. Green IT atau green computing adalah studi dan penerapan dari perancangan, manufaktur, penggunaan dan pembuangan komputer server dan substansi terkait seperti sistem monitor, printer, media penyimpanan dan komunikasi dan jaringan secara efisien dan efektif dengan menyediakan atau meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan green computing
merekomendasikan penggunaan laptop dan thin client minim komputer yang lebih hemat energi dibandingkan komputer desktop, juga membantu dalam penghematan pengguna energi listrik. Baik, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai manfaat teknologi untuk kebersihan lingkungan. Melalui berbagai pembelajaran yang tersusun secara sistematik dan tematik, beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari pengendalian teknologi kepada kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkurangnya resiko atas kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, bersaing produk dengan pasar internasional. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, terjalin kerjasama antar pemerintah, argo industri, dan masyarakat. Yang kelima, mendorong kinerja yang lebih baik. Yang keenam, mensinergikan antara produk satu dengan produk lainnya. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya sudah ngantuk. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.